Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Berikan biografi tentang orang ini yang omong-omong tidak ada. Beberapa waktu yang lalu, aku mengambil mata kuliah etika yang diperlukan untuk jurusanku, dan memiliki profesor yang sangat tak tertahankan. Pertama-tama, itu adalah kelas etika perguruan tinggi. Jadi ada bendera merah pertama di sana. Kedua, itu hanya diajarkan oleh satu profesor yang menggunakan buku pelajarannya sendiri untuk kelas. Untuk paruh pertama semester, aku pikir dia sedikit menyebalkan, tetapi dapat ditoleransi. Kemudian ujian tengah semester tiba. Itu adalah kelas online, jadi kami diizinkan dan diwajibkan untuk menggunakan buku atau internet selama ujian. Aku akhirnya sampai pada satu pertanyaan ini, yang kira-kira seperti ini. Menurut profesor, dikutip oleh orang, apakah profesor setuju dan mengapa berikan biografi singkat tentang orang tersebut? Karena belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, aku mencari dia, mendapatkan tepat 3 hasil yang relevan. Yang pertama hanya pertanyaan kata demi kata. 2 lainnya adalah pertanyaan di situs tanya jawab yang menanyakan siapa orang ini. Yang satu tidak memiliki aktivitas, yang lain memiliki satu jawaban. Dia tidak ada. Ya, dia ada hanya tidak dengan nama itu. Jadi kalian menanyakan pertanyaan ini, kalian sudah tahu siapa dia. Apa itu sebenarnya, WTF? Aku akan mengetahui kemudian kalau nama orang ini secara harfiah merupakan anagram dari nama profesor kami. Itulah sebabnya aku menyensor itu selain nama aslinya. Jadi aku hanya dapat berasumsi kalau pertanyaan itu diajukan dan dijawab olehnya terlebih dahulu. Tapi aku tidak tahu saat itu. Meskipun ini akan menjadi lelucon yang lucu jika dibingkai dengan pertanyaan bonus kredit tambahan, ternyata tidak. Itu adalah pertanyaan yang serius dan bertingkat pada ujian tengah semester kami, tanpa indikasi apapun kalau bagian biografi dari pertanyaan itu tidak serius. Dengan kehilangan kata-kata, aku memutuskan, baik, Prof ingin biografi seseorang yang tidak ada, aku akan memberikan itu. Setelah tanggapanku yang sebenarnya dan serius terhadap kutipan itu, aku akhirnya menulis mahakarya omong kosong ini. Nama anagram palsu, lahir sebagai Lukas Schmidt. Nama acak yang aku buat, lahir di gang terpencil Upsurk, Jerman pada tahun 1954. Miskin dan yatim piatu pada usia 4 tahun, ia dibawa oleh orang Jerman mafia untuk keterampilan mencopetnya. Dibesarkan hanya sebagai alat untuk mafia. Ia mencetak pembunuhan pertamanya pada usia 6 tahun, dan bla bla bla. Dan sementara cerita ini mungkin tampak fantastis, setidaknya lebih menarik daripada dia tidak pernah ada. Ini akhirnya menjadi lebih lama dari jawaban serius yang aku berikan pada tanggapanku. Profesorku akhirnya memberiku poin ekstra untuk membuatnya tertawa. Jadi, setidaknya dia memiliki selera humor. Cerita kedua. Bos, jangan panggil kamu manis. Baiklah, aku akan memanggilmu yang lain. Anyway, aku punya bos ini, yang sangat baik dan santai dan memanggil semua orang skace. Artinya imut dalam bahasa Belanda, kami di Belanda. Alasannya adalah karena dia adalah seorang ibu, dan itu menjadi kebiasaan atau semacamnya. Tidak ada yang terganggu olehnya. Lagi pula hari ini, aku bercanda mengatakan kepadanya, jangan panggil aku Skace atau Cutie. Yang dengan bercanda dia menjawab, oke, setelah itu aku akan memanggilmu penghinaan Belanda yang secara kasar dapat diterjemahkan menjadi goblok. Anyway, semua orang yang ada di sana pada saat itu tertawa termasuk aku. Jadi tidak terlalu buruk, tapi cukup lucu dan aku ingin memposting ini. Lagi pula, aku kira aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Cerita ketiga. Jangan menjadi brengsek jika kamu tidak bisa mengeja. Aku ingat salah satu malicious compliance toko cetak perusahaanku kemarin. Informasi yang relevan, dokter yang dimaksud adalah dari negara lain, seorang misoginis, dan bahasa Inggris mungkin adalah bahasa keempatnya. Kami memiliki kebijakan untuk mencetak dokumen HIPAA. Pada dasarnya mereka tidak dibuktikan oleh karyawan, dan mereka harus menunjukkan ID untuk mengambil dokumen. Salinan ID yang sebenarnya adalah di halaman pertama, dan mereka harus memverifikasi ID asli serta mendapatkan tanda tangan. Sebuah organisasi mengirimkan dokumen HIPAA. Dokter datang untuk mengambilnya. Dia menolak untuk menunjukkan ID-nya karena ID-nya ada di dokumen. Dia menyebut diriku dan karyawan wanita lain sebagai pelacur bodoh karena menegakkan kebijakan yang didasarkan pada hukum federal. Dokter itu memberitahu kami betapa pentingnya dia, dan betapa kami hanya siswa putus sekolah yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. BTW, aku memiliki gelar sarjana, dan karyawan lainnya adalah mahasiswa PhD yang membayar tagihannya. Omong-omong terjadi kemudian, bosnya terlibat, dia kehilangan argumen. Sekitar seminggu kemudian, dia kembali dengan dokumen tulisan tangan yang dia ingin kita ketik sebagai tanda untuk kantornya.
Dokter itu menjelaskan kalau perawat dan teknisinya adalah wanita bodoh yang tidak mengerti cara bekerja. Aku serius tidak pada tingkatan memanggil wanita bodoh. Jadi dia punya daftar hal-hal yang dia ingin karyawannya lakukan. Pertama, untuk setiap shift, staf hanya dapat mengambil satu istirahat. Kedua, ketika staf memiliki shift, staf harus berganti pakaian. 3. Setiap shift, staf harus melakukan X, Y, Z, dan seterusnya. Kecuali dia tidak tahu, kata shift memiliki huruf F di dalamnya, alias shit. Kami mencetaknya persis seperti yang tertulis, gratis, dan menyimpan salinannya di dalam lemari untuk setiap kali kami mengalami hari yang buruk. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.